Sumber daya energi merupakan kekayaan alam yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Energi sangat penting artinya bagi peningkatan ekonomi bahkan ketahanan nasional, hingga pengelolaannya harus bermanfaat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Perlu diketahui cadangan sumber daya energi memiliki jumlah terbatas, sehingga perlu penganekaragaman dalam bentuk alternatif. Apa dan bagaimana sumber daya energi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kondisi sumber daya energi di daerah ini? Kita dengarkan laporannya bersama Rosniawanti Fikri. Selamat mendengarkan program menarik ini dan mari tetap bersahabat dengan alam. Sobat Alam, hampir 2 tahun ini PT PLN melakukan pemadaman bergilir di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kabupaten Kolaka. Pemadaman bergilir berujung pada konflik di masyarakat. Masyarakat mengumpat dan geram dengan sikap PLN. Pasalnya, listrik atau penerangan sudah menjadi kebutuhan pokok warga setiap harinya. Hampir seluruh kebutuhan manusia bergantung pada listrik. Kita jadi terbatas geraknya kita. Mau bikin tugas nggak bisa, mau melakukan sesuatu ya belajar tidak bisa, mati lampu. Terus ya kalau menurut saya sih ya agak sangat merugikan sih buat kita tuh. Apalagi kita kalau sering juga kalau ya intinya itu kalau kita kebanyakan kena pengaruh mati lampu kita jadi terhambat aktivitasnya. Itu ada berapa itu elektrik itu rusak, itu yang kita mau tutup itu bagaimana tanggung jawabnya sepele. Tadi itu ada indikasi kecurian itu alatannya, kabelnya itu akhirnya menimbulkan tekanan tinggi. Dampak daripada ini datang cuma mengadu saja Pak. Ya mengadu. Sampai di mana tanggung jawabnya? Pemadaman listrik pun mengganggu banyak usaha dan jasa, misalnya usaha perhotelan dan warnet. Pasalnya pemadaman membuat biaya produksi bertambah. Sepertinya meresahkan masyarakat. Mengapa? Karena konsekuensi atau akibat daripada pemadaman itu merugikan masyarakat. Antara lain banyak pekerjaan tertunda, kemudian banyak alat-alat rumah tangganya yang terganggu karena dengan pemadaman. Kegiatan yang kita laksanakan itu akan sangat terganggu. Mulai dari persoalan waktu, persoalan materi itu tidak dapat selesaikan dengan baik. Kalau itu terjadi, tapi memang sekarang itu proses mati lampu. Proses lampu itu sudah masalah nasional sekarang. Bahkan bukan cuma berimbas pada rumah tangga saja. Pemadaman lampu yang dilakukan PLN membuat sarana pelayanan umum bagi masyarakat harus terganggu. Sebut saja pelayanan rumah sakit di daerah ini. Jadi itu memang mengganggu sekali pelayanan rumah sakit. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan jadwal mati lampu. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang menggunakan listrik, kita harus menyesuaikan dengan jadwal mati lampu. Biasa pasien yang dirawat inap juga banyak yang mengeluh soal mati lampu ini. Tapi kita mau bilang apa? Kita yang menyesuaikan diri dengan PLN. Menurut saya sendiri ya merasa terganggu lah karena adanya pemadaman listrik ini. Karena salah satu bukti kayak kemarin ya nggak bisa lewat komputer karena pemadaman lampu. Jadi saya harus menunggu lagi karena saya menjaminkan obat ke apotek pakai surat jaminan. Padahal saya mengurus itu mati lampu tidak dilayani. Panas baru sumpah gelap kayak bagaimana, terganggu. Terus yang lainnya juga biasa ribut, mau istirahat nggak bisa. Kalau bisa jangan ini, biar pemadaman yang penting cepat. Jangan dari pagi sampai tengah jam 7 malam baru mau menyala. Mau ambil di laboratorium apa nggak bisa diperiksa. Secara nasional, sumber listrik negara kita masih mengalami masalah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih menggunakan energi tak terbarukan sebagai sumber listrik. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Padahal, kondisi sumber kelistrikan ini menipis ketersediaannya. Sobat Alam, kelistrikan di Sulawesi Tenggara ditangani PT PLN wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat atau Sulsel Rabar. Terdiri 2 cabang,
yakni cabang Kendari pelayanannya meliputi wilayah daratan dan cabang Bau-Bau pelayanannya meliputi wilayah kepulauan. Kedua cabang ini melayani 10 kabupaten dan 2 kota. Berdasarkan data PT PLN Cabang Kendari, khusus PT PLN Cabang Kendari hanya bisa melayani 130.000 pelanggan dari 300.000 total pelanggan yang ada. Sedangkan untuk PLN Cabang Bau-Bau, dari 130.000 pelanggan hanya bisa melayani 60.000 pelanggannya. Seolah-olah kami PLN ini kurang responsif ya, dalam menghadapi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Kami tidak pernah nambah pembangkit dari tahun 2004. Jadi kami tidak pernah nambah pembangkit sejak tahun 2004. Sementara konsumsi masyarakat tumbuh sekitar 2 megawatt setiap tahun. Berarti tumbuh sekitar 6 megawatt. Ada satu kendala di sisi kami. Dengan tidak menambahnya pembangkit sejak tahun 2004, itu menyebabkan pola operasi kami pun agak berat ya. Karena antara pemakaian pelanggan, pertumbuhan pemakaian pelanggan dengan mesin kami sudah pas-pasan, untuk melakukan pemeliharaan itu menyebabkan pemadaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam artian biar kami genjot, ya daya yang ada ya segitu-segitu aja. Karena dipengaruhi usia. Karena kalau usia pembangkit kami sekitar 10 tahunan, kami juga tidak bisa paksa sampai daya yang terpasang. Ya. Daya terpasang rata-rata 2,4 sampai 2,5. Sementara mesin kami sekarang mampunya hanya sampai 2 mega. Ya. Karena tidak bisa kami paksakan lagi melebihi dari itu. Karena umur dari pembangkit-pembangkit kami. Dari pemakaian pelanggan tumbuh. Tapi dari kemampuan mesin kami semakin hari semakin menurun. Gitu. Sehingga pada titik tertentu akan tertinggal. Inilah kondisi yang terjadi saat ini. Sedangkan data Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007 hingga kini masih ada 600 desa belum menikmati sarana listrik dari 1.900 desa yang ada di provinsi ini. Bahkan PT PLN hanya mampu melayani 190.000 pelanggan dari 440.000 rumah tangga di Sulawesi Tenggara. Dengan kondisi seperti ini, PLN tidak bisa diandalkan untuk menyuplai kebutuhan listrik Sulawesi Tenggara. Hado Hasina, Wakil Kepala Dinas Pertambangan. Bahwa kunci dari semua ini adalah tidak bisa kita andalkan PLN. Kecuali kalau PLN itu mengajak investor lain, mitra usahanya, yang betul-betul pure bisnis, yang berinvestasi di pembangkit baru, yang non-BBM. Karena kalau non-BBM, misalnya saja PLTU, investasinya memang tidak mudah, mahal, tapi investor insya Allah bisa, dengan menggunakan bahan bakar batu bara, karena di Indonesia ini 57% produksi listrik itu berasal dari batu bara. Jadi saya mau sampaikan di sini kesulitan mengembangkan kelistrikan di kita ini. Karena bicara listrik itu kan, ada pembangkitan, ada jaringan. Nah, satu-satunya pemilik jaringan itu adalah PLN. Artinya kita harus memiliki satu master plan ketenaga listrikan, atau saya selalu sebut dengan rencana induk pengembangan ketenaga listrikan Sultra.